Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi, salam Nusantara, salam lembut selembutnya kelembutan. Mari bersama kita melembutkan hati, karena dengan hati yang lembut adalah awal dari kebahagiaan. Selamat sore Parandoro dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, saluran YouTube Cah Bejo, pemerhati budaya, sejarah, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, senja menjelang terbenamnya matahari di ufuk barat kini telah menuju ke peraduan. Langit di barat pun tampak memerah, sehingga mari kita menuju ke sebuah ketenangan. Parandoro dimanapun Anda berada, sambil bersantai menikmati suasana sore hari, kami akan berbagi informasi tentang hal yang berkaitan dengan burung perkutut, yaitu mengupas masalah mitologi atau kepercayaan yang ada di kehidupan masyarakat tentang manggung burung perkutut di waktu malam itu memiliki pesan atau filosofi tertentu. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita ikuti lebih mendalam. Parandoro dimanapun Anda berada, sebagai burung tentunya perkutut ya pasti ingin mengeluarkan suara. Kalau burung kicauan itu dikatakan berkicau atau ngoceh, sedangkan kalau burung anggungan maka dikatakan manggung. Burung perkutut mengeluarkan suara tentunya memang sudah menjadi kodrat. Burung akan mengeluarkan suara karena ya mereka memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara. Kalau pada burung perkutut berarti kan disebut manggung. Namun oleh sebagian orang, manggungnya burung perkutut pada waktu tertentu dianggap tidak wajar atau memiliki firasat pesan-pesan tertentu. Apalagi jika manggungnya itu berada di waktu malam. Nah, mari kita bedah, kita diskusi tentang manggungnya burung perkutut di waktu malam. Itu sebenarnya seperti apa sih? Yuk kita gunakan logika dan kita gunakan pemahaman filosofi yang selama ini telah ditularkan dari para leluhur untuk menemukan kesimpulan. Nah, apabila kita berbicara tentang malam, maka waktu malam dapat dikatakan sebagai suasana ketika keadaan alam itu gelap, tidak ada sinar matahari, dan langit biasanya cenderung ya pasti gelap. Walaupun cerah tidak hujan kan, yang terlihat hanya bertabur bintang dan rembulan jika memang fase bulan sudah bisa terlihat. Nah, waktu malam biasanya ya kita batasi dari maghrib sampai subuh. Itu ketika suasana langit gelap dan biasanya keadaan lingkungan sekitar terlihat lebih tenang, lebih hening, dan tentunya berbeda dengan waktu di kala siang. Burung perkutut manggung di waktu malam itu dapat dikategorikan ada beberapa sebab. Nah, sekarang sebab pertama kita lihat dari faktor-faktor yang ada pada burung perkutut itu sendiri. Jika kita melihat kebiasaan manggung burung perkutut, nah kenapa kok burung perkutut manggung di waktu malam? Nah, ini kita garis bawahi terlebih dahulu. Ketika kita mendengar burung perkutut manggung di waktu malam, itu jangan kita berprasangka negatif terlebih dahulu. Kita gunakan logika alamiah, saintifik, atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ketika burung perkutut manggung di waktu malam, itu kita harus nalar berpikir gini. Seumpama suatu ketika kita berada di alam liar, kira-kira di malam hari, misalnya pernah berkemah atau berada di tengah sawah, itu kira-kira burung perkutut ada yang manggung atau tidak? Di alam liar itu loh, di hutan atau di pesisir pantai, di malam hari,
Yang saya tanyakan adalah perkutut liar, bukan perkutut yang ada di dalam sangkar. Menurut apa yang telah kami lakukan, atau ketika kita malam hari berada di alam sekitar, berada di luar rumah, padahal di sekitar situ itu kalau siang hari atau pagi hari itu terdengar manggungnya burung perkutut. Ketika suasana pagi siang itu di situ ada burung perkutut manggung. Tapi kalau malam hari itu tidak ada yang manggung. Nah, berbeda dengan burung perkutut yang berada di sekitar rumah. Dalam artian burung itu sudah menjadi burung peliharaan, dimasukkan ke dalam sangkar dan dinikmati oleh orang yang memeliharanya. Nah, ini kemungkinan pada malam hari itu ya prosentasenya dapat dikatakan kemungkinan besar manggung itu pasti ada. Ya, karena memang kita juga punya di rumah itu ya manggung ketika malam hari. Nah, berarti dari sini kita jangan berpikir negatif dan hal yang aneh-aneh. Kita merujuknya pada pengalaman. Silakan nanti dibuktikan di alam, pergi ke daerah-daerah ya yang di tepi-tepi sungai atau di sawah-sawah yang ada perkututnya. Kalau manggung di pagi atau siang hari, itu kalau malam hari itu tidak ada manggung. Nah, tapi kalau yang ada di rumah sekitar berarti dia sudah dipelihara, itu burungnya mampu manggung. Dari sini kesimpulannya apa? Ya, berarti ketika burung itu terjaga atau tidak tidur, itu burungnya mampu manggung. Nah, sedangkan kalau burung itu berada di alam, prosentase atau kemungkinan burung tersebut tertidur itu lebih besar dibandingkan dia itu tidak tidur. Ketika di alam, kemungkinan dia setelah beraktivitas, dia pada pohon-pohon, ranting-ranting dahan itu mereka tidur. Berbeda ketika dia berada di dalam sangkar, dan sangkar itu berada di dalam rumah, hidup bersama dengan manusia. Nah, ketika manusianya itu masih beraktivitas, itu ya kemungkinan besar mereka tidak tertidur, atau ya masih ada hubungan-hubungan dengan lingkungan-lingkungan di sekitar, itu mereka tidak tertidur. Nah, akhirnya mengeluarkan manggung. Nah, para Ndoro dimanapun Anda berada, kesimpulan pertama telah kita temukan, yaitu bahwa manggungnya burung perkutut di waktu malam hari itu dikarenakan memang burung itu berinteraksi dengan kehidupan yang ada di rumah yang memeliharanya atau di sekitarnya. Jadi jangan berprasangka negatif terlebih dahulu. Nah, para Ndoro, jika kita sudah berpikir ke dalam rasionalitas ilmiah seperti yang tadi sudah kami terangkan, maka faktor yang kedua adalah kemungkinan burung perkutut di malam hari itu manggung itu adalah karena dia itu merasa tidak nyaman. Bisa saja karena faktor lampu, cahaya. Biasanya kan kalau di alam liar mereka gelap atau tidak remang-remang. Nah, ini dia faktornya ada lampu, dan mungkin di situ ada binatang-binatang lain seperti kecoa, cicak, atau mungkin tikus di dalam rumah, itu mengganggu waktu tidur atau konsentrasi dari burung perkutut yang berada di dalam rumah. Dua alasan tersebut secara rasionalitas ilmiah bisa kita buktikan. Yang pertama, karena memang dia tidak berada di alam, dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar manusia masih beraktivitas, maupun yang kedua, karena adanya gangguan-gangguan lain seperti sinar lampu atau binatang-binatang kecil di dalam rumah semacam kecoa, tikus, dan cicak misalnya. Nah, itu dari sudut pandang rasionalitas. Nah, ada pula orang yang mengaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis, tahayul. Katanya ada ya santet, ada sihir, bahkan ada firasat musibah. Nah, mensikapi dengan hal yang seperti itu, para Ndoro sebenarnya apabila manggungnya itu pada waktu-waktu yang bermanfaat, misalnya pada waktu subuh, menjelang sholat subuh, itu justru sebenarnya bermanfaat, bisa membangunkan kita untuk melakukan ibadah. Atau kalau pada malam hari ketika burung itu manggung dan kita mendengarnya,
kita terbangun, ini juga sebagai sebuah alarm kan, sebuah istilahnya peringatan kepada kita. Justru kita harusnya merasa bersyukur ketika burung itu manggung di malam hari, katanya akan ada bahaya dan sebagainya. Mari kita segera bersikap untuk meminta pertolongan, untuk minta perlindungan kepada sang pemilik tubuh dan jiwa, kepada sang pemilik alam. Ya, jadi banyak pertanyaan dari sahabat para Andoro dimanapun yang bisa melihat saluran kami itu terkadang bertanya, bagaimana ketika ada burung perkutut manggungnya di malam hari, bersuara di malam hari. Nah, itu dijawab menggunakan logika ilmiah tadi sudah, dan solusinya itu bagaimana? Ya paling cocok, paling tepat kita gunakan hal itu sebagai pemikiran positif, kita bangun dan kita beribadah, memohon perlindungan, pertolongan dari siapa lagi kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir para Andoro dimanapun Anda berada bisa menyaksikan kami, tentunya apa yang menjadi pesan-pesan yang telah tertulis dalam tulisan leluhur dalam buku Ngalamating Burung Perkutut itu adalah bersifat pemikiran manusia. Pemikiran manusia yang seperti itu jangan ditelan mentah-mentah, tetapi harus kita kaji dan kita nalar, kita logika, kemudian kita simpulkan yang terbaik untuk hidup kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal yang bersifat syirik. Harusnya kita mampu ya mensikapi hal itu sebagai sesuatu yang memperkaya keilmuan kita. Sebenarnya kalau kita mau bahas bincang lebih jauh kan banyak itu kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hal-hal yang ya sebenarnya faktor kebetulan saja. Nah, untuk hal yang berkaitan dengan manggung burung perkutut di malam hari, sebenarnya kesimpulannya hanya ada dua. Yang pertama itu adalah memang dari burung perkutut itu memang ada ketidaknyamanan, atau yang kedua memang ya ada gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk seperti hewan-hewan kecil di dalam rumah. Kalau di luar itu kan yang berkaitan dengan metafisika, kita tidak bisa memastikan itu apakah benar atau tidak. Sehingga untuk menghadapi itu, ya kembali kita berserah diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian para Andoro, semoga diskusi pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Cabejo, pamit undur diri, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kejayaan Nusantara, salam lembut selembutnya kelembutan. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.